Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Zulianda, itu anggota dari kelompok 1. Saya sebagai pemateri pertama. Nah, materi kali ini yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan utama yang mengatur tentang standar minimal yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sekolah oleh segenap penyelenggara sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah. Profesionalisme seorang guru tidak hanya dari pihak pemerintah saja, melainkan juga diminta oleh pihak masyarakat yang memanfaatkan tenaga guru dalam membimbing, mengajar, dan mendidik peserta didik. Dalam Standar Nasional Pendidikan itu ada 8 standar. Yang pertama itu standar isi. Standar isi ini mencangkup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi ini memuat kerangka dasar struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik. Standar yang kedua yaitu standar proses. Proses pendidikan merupakan kunci berlangsungnya proses belajar di mana program pendidikan yang diimplementasikan. Emerson menjelaskan inti dari persekolahan adalah meningkatkan akademik serta proses secara instrumental yang terkait di dalamnya. Proses pembelajaran yang belum lancar dan kurang baik banyak terjadi di sekolah kita dapat menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Mutu proses pembelajaran sangat tergantung pada berbagai aspek, terutama fasilitas, termasuk gedung, peralatan, guru, dan bahkan suasana pembelajaran. Yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan. Mutu pendidikan turut ditentukan dan diukur melalui kualitas lulusan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tertentu, dan kualitas lembaga pendidikan sebaliknya dinilai pula dari kualitas lulusan yang dihasilkan. Dari waktu ke waktu, kompetensi lulusan menjadi persoalan dan variabel pendidikan, dan yang terkena imbas adalah sistem evaluasi institusi pendidikan. Keempat itu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Guru adalah tenaga pendidik, merupakan suatu keahlian profesional yang berkompetensi dalam bidang pendidikan. Dalam proses globalisasi, di mana perubahan sering terjadi dengan pesat, guru dituntut untuk senantiasa menyesuaikan kompetensinya dengan perkembangan tersebut. Namun, dari satu sisi, kita dapat melihat banyak guru yang berada di kota-kota besar memiliki kompetensi mengajar dan dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Sedangkan guru di banyak tempat di daerah-daerah pelosok sana banyak tenaga pendidik yang mutunya rendah. Hal tersebut menjadi salah satu sebab mengapa kualitas pendidikan kita masih rendah. Rendahnya kualitas guru disebabkan oleh beberapa hal, seperti di daerah tersebut memang tidak memiliki guru yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing, kualitas calon guru yang masih rendah, dan kualitas pendidikan di LPTK. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulia. Pada Yulia dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Yulia Fitriani. Saya akan melanjutkan materi mengenai standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta fasilitas belajar mengajar lainnya. Pemenuhan standar pendidikan ini sangat tergantung pada alokasi pembiayaan. Pemenuhan standar pendidikan ini sangat tergantung pada alokasi pembiayaan pendidikan, tetapi juga dari pihak masyarakat dan orang tua, dari mereka yang mampu. Reformasi di bidang pendidikan yang mengutamakan peningkatan mutu pendidikan tentunya perlu juga dibarengi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Standar sarana dan prasarana hendaknya memprioritaskan faktor jaminan keselamatan belajar anak dan kemantapan daya dukung proses pembelajaran. Persoalan sarana dan prasarana pendidikan terkait erat pembiayaan pendidikan. Kemampuan pemerintahan dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana masih sangat terbatas,
Sementara kalangan masyarakat ada yang menagih pendidikan bebas. Hal ini merupakan tantangan berat bagi BSNP dalam merumuskan standar indikator pendidikan ini. Apalagi dalam kebijakan otonomi daerah, maka dampak negatif kemunduran pendidikan akan menjadi ancaman baru. Standar sarana dan prasarana diwajibkan kepada setiap satuan pendidikan untuk pengadaan dan pemeliharaannya. Jadi selanjutnya itu mengenai standar pengelolaan manajemen. Pendidikan dalam SNP menata jenjang pengelolaan pendidikan dalam standar pengelolaan tingkat satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, standar pengelolaan oleh pemerintah pusat. Pembagian wewenang pengelolaan pendidikan ini seiring dengan kiat desentralisasi pemerintahan yang juga melibatkan pengelolaan pendidikan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah pasal 13 ayat 1 F melimpahkan sebagian wewenang pengelolaan pendidikan di daerah kepada pemerintahan daerah. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada daerah mengelola dan mengembangkan sektor pendidikan sesuai potensi dan kondisi masing-masing daerah. Di satu sisi, dapat memacu tumbuh berkembangnya dunia pendidikan nasional untuk daerah yang berkemampuan finansial dan SDM memadai. Namun pada pihak lain dapat berdampak semakin mundurnya mutu dan pengelolaan pendidikan di daerah lain. Selanjutnya yaitu mengenai standar pembiayaan kinerja. Pendidikan akan buruk jika tidak diimbangi dengan anggaran yang memadai. Kehidupan modern masyarakat global harus mengalami realitas bahwa pendidikan itu mahal. Para pemimpin negara ini sebenarnya menyadari bahwa anggaran pendidikan itu penting. Mereka tahu bahwa masa depan bangsa dapat tergantung pada mutu pendidikan. Namun, pengetahuan dan kesadaran pentingnya dana pendidikan itu menurut Munawar S. tahun 2005 halaman 117 tidak diimbangi dengan komitmen dan disiplin memadai. Pembiayaan pendidikan diimbangi dengan komitmen dan disiplin. Pembiayaan pendidikan dapat berupa biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Beban pemerintahan untuk mengongkosi pendidikan anak bangsa menurut aturan undang-undang sangat besar dan saat ini belum dapat terpenuhi. Penyaluran tidak membeda-bedakan negeri atau swasta atau sekolah marginal dan yang sudah tergolong mapan. Cara tersebut sebagai terjemahan daripada upaya pendidikan gratis dan dihitung dalam satuan unit kos per siswa. Masuk materi terakhir yaitu mengenai standar penilaian pendidikan atau evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Penjaminan mutu penilaian pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, oleh pemerintah, dan kelulusan. Evaluasi merupakan satu upaya dalam meningkatkan kualitas. Pelaksanaan evaluasi oleh guru lebih tepat jika dilakukan untuk membantu peserta didik belajar atau oleh pihak sekolah untuk menjelaskan dengan benar pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian kelas sebagai proses pengumpulan data dan penggunaan informasi oleh guru untuk memberikan keputusan. Dalam hal ini, nilai terhadap hasil belajar peserta didik berdasarkan tahapan belajarnya. Penilaian kelas dilaksanakan melalui berbagai cara seperti tes tertulis atau paper and pencil test, portofolio atau penilaian hasil kerja melalui kumpulan hasil karya, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian untuk kerja atau performance. Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas 2004 menyajikan pedoman penilaian kelas dengan teknik-teknik penilaian untuk kerja, sikap tertulis, proyek, produk, dan portofolio, serta penilaian diri sebagai acuan guru dalam pelaksanaan penilaian berbasis kompetensi.